Mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? Are you sure? Yakin? Baik-baik saja. Jadi kita bisa sedang sakit atau kurang lebih cepat sembuh ya. Banyak kan banyak acara juga kan standing ya, cancel ya. Jadi harus membuat juga. Intinya jaga diri baik-baik ya, tetap kesehatan. Kalau ada yang capek ya kasih diri yang jaga diri. Nah, ini kita akan mulai. Ini nanti kita mau berarti kita bisa selesai. Jadi nggak usah lama-lama gitu ya. Untuk selanjutnya, jadi saya ikut kalau misalnya itu pertama formal ya atau seperti apa nanti kita maju. Jadi paling enggak ya saya ada selama kalau misalnya pas dari jam 8 sampai 9 pas saya di rumah itu sampai 8 lebih 10 ya sampai sini jam 9 jadi otomatis sudah perjalanan ya saya yang paling juga perjalanan. Terus next kalau misalnya jam 1 ke 2 itu ya udah langsung berdua langsung aja misalnya kita kuliah sebentar atau 1 jam gitu ya jadi sama-sama enggak siangan gitu. Kita akan absen gitu. Oke, Andi Kurniawan. Anissa, Afifah, Bagas, Ika, Dian, Eka, Enda, Isri, Rifakun, Risma, Rizal, Eka, Lo, Rizo, Cinta, Lilis, Sumartini, Intan, Syariah, Firmanza, Hasbida, Ulfa, Alisa, Akimat, Alasa, Devi, Nia, Irfan, Marisa, Muhammad Irfan, Mutiara, Nona, Nurfan, Putri Indah, bacanya apa? Solita, saya mungkin Alia, Seoli ya, sebenarnya senang Korea, namanya Seoli. Solita, nggak tahu zaman sekarang tuh namanya susah-susah ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi setelah kemarin kita itu Zoom ya, Zoom tentang listening. Jadi kalau di listening itu kan kemarin itu kita belajar tentang aksen British atau American. Karena speakers itu biasanya dia bisa menggunakan salah satu aksen tersebut. Nah, jadi British atau American. Nah,
selain dari aksen yang mungkin cukup berbeda di sejumlah kata, ternyata juga ada penulisan ya, ada penulisan sejumlah kata yang antara British dan American itu hampir mirip ya, tetapi maknanya sama. Terus selain itu ada vocab yang cukup berbeda antara British dan American. Jadi dia punya vocab yang berbeda. Paling enggak vocab itu mungkin bisa jadi apa ya? Mungkin bisa keluar di soal ya, entah itu mungkin di soal, entah itu di jawaban atau entah itu di teks ya. Karena kosakatanya British dan American ini cukup sering digunakan di TOEFL ya, apalagi kalau di reading itu banyak, atau di opsi-opsi, misal kita menyebutkan kata, kita familiar dengan kata taksi misal, tetapi di TOEFL itu biasanya familiarnya bukan taksi tapi cab, pakainya CAB. Nah, jadi ada yang mungkin lebih familiar ya. Jadi terkadang kalau di TOEFL ya, entah itu di listening, reading ataupun di structure itu banyak vocab yang kayaknya kita itu jarang menggunakan, malah di TOEFL itu sering digunakan. Jadi lebih ke situ. Jadi penguasaan vocab itu memang harus cukup matang ya kalau di TOEFL, karena TOEFL itu dia punya kosakata yang dia sering dipakai di TOEFL. Dia ada bukunya tebal ya. Mungkin kalau saya sudah dapat, saya bisa share ke kalian. Jadi bukunya itu tebal dan itu mungkin bisa ratusan atau mungkin bisa ribuan kata yang biasanya keluar di TOEFL. Kadang kalau gini ya, kalau di bahasa Inggris kan banyak yang artinya satu, tetapi dia bahasa Inggrisnya dua. Jadi ada dua kosakata bahasa Inggris, tapi dia maknanya satu. Misal kita menyebutkan kata kota. Mungkin kita familiar dengan kata city misalnya, CITY. Tetapi bisa juga town ya, TOWN. Nah, itu sama artinya kota. Jadi maknanya satu, tetapi dia kosakata aslinya itu dua atau kebalikan. Jadi dia katanya itu bahasa Inggrisnya satu, tetapi secara makna Indonesianya banyak. Nah, seperti itu sih. Jadi misal kata apa ya? Use itu artinya bisa menggunakan, bisa artinya penggunaan, padahal ini yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Jadi tetapi semua kalau seperti itu biasanya tergantung ke konteks ya. Nah, kita akan coba untuk play ini. Kita akan coba nanti. Nah, seperti yang pernah saya bilang kemarin, kalau di listening TOEFL itu ada part A, part B, sama part C. Part A itu adalah percakapan pendek. Nah, kita ke part A dulu. Percakapan pendek dua orang, antara speaker A, speaker B. Speaker A itu bisa laki-laki, speaker B perempuan, atau kebalikannya. Terus yang ketiga ada namanya narator. Narator itu kayak dia yang memberikan pertanyaan seputar apa yang sedang diomongkan. Nah, nanti next kita mungkin di pertemuan berikutnya gitu ya, kita akan satu meeting membahas part B. Part B itu percakapannya lebih panjang, jadi ada A sama B speakernya, terus tapi mereka saling timbal balik untuk melakukan percakapan. Nah, itu bisa 6-12 kali gantian. Nah, terus nanti kita ada satu meeting juga, kita akan bahas part C. Part C itu termasuk part yang sangat susah. Dia isinya adalah monolog ya atau talk. Jadi ada satu speaker tetapi dia apa ya, monolog gitu ya. Jadi dia berbicara sendiri untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu topik. Nah, oke. Nanti untuk di part A mungkin kita butuh sampai beberapa kali meeting ya. Terus kita part B satu meeting, part C satu meeting, terus kita ada reading, kemungkinan kita cukup lah untuk satu meeting ya. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah pernah saya bilang, kalau di listening itu babnya sekitar berapa ya? 34 bab. Ya, mungkin 34 itu ya setidaknya separuh paling enggak kita harus belajar ya. Setidaknya kita akan pelajari lah. Tapi kalau untuk 34 skill saya ragu itu bakal selesai enggak ya. Reading itu ada 14 skill sebenarnya. Mungkin kita bisa 1 atau 2 meeting, terus nanti setelah UTS kita akan ke SBE. Ada 60 bab, cuman ya kayaknya emang nggak selesai ya 60 bab ya, cuman nanti mungkin kita usahakan paling enggak ya belasan lah, minim ya itu ya. Kita akan coba, kayak kemarin kita kan sudah American sama British ya, tapi sebenarnya memang
lebih berat British sih daripada American. Kalau American tuh lebih kayak kita cenderung kayak ngomong seperti ini. Tapi kalau British tuh kayak kemarin kalau kalian juga kemarin mendengarkan British tuh lebih berat ya kayak di pengucapan R, pengucapan T, huruf D itu biasanya cukup berat gitu ya. Nah, oke. Kita lebih ke American aja ya ini ya. Nah, in your test book or on the computer screen, you read. The short dialogues involve conversations between. Skill I. Focus on the last line. The short dialogues involve conversations between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often found in the last line of the conversation. Nah, ini American. Jadi di skill pertama di listening itu yang biasanya soalnya itu nomor 1 itu biasanya nah kalau di TOEFL itu modelnya apa ya? Kalau kita mungkin bilangnya bab ya, tetapi itu kalau di buku-buku TOEFL bilangnya skill ya. Jadi kayak ada part yang harus kita kuasai di situ. Nah, di part pertama atau skill pertama adalah fokus on the last line atau fokus on the second speaker. Jadi fokus ke pembicara kedua. Nah, itu yang biasanya jadi kuncian. Nah, jadi kalau di listening tuh gini konsepnya. Kita bisa paham apa yang mereka omongkan, entah itu topik, entah itu mereka itu sarannya seperti apa, entah itu apa yang harus si pembicara lakukan. Nah, jadi intinya kita paham apa yang mereka omongkan. Nah, terus di sini ini ada percakapan 2 orang, nanti diikuti oleh 1 pertanyaan ya. Nah, jadi otomatis kita harus fokus pada last line. Last line itu baris terakhir atau pembicara kedua. Nah, nanti kalau di listening, ini kan kita pakai script dulu. Nanti kalau kalian sudah ujian, sudah tes, nanti kita no script ya. Jadi saya cuman memberikan opsi jawaban. Kayak misal kalian ujian nasional ya. Jadi apa ya? Saya hanya memberikan ABCDE. Nanti scriptnya memang kita hidden, kita sembunyikan ya. Nah. It is important to understand that the answer to this type of question is most often found in the last line of the conversation. On the recording, you hear, "Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper." What does the woman say about Billy? Nah, terus yang ini pokoknya. Nah, Billy really made. Biasanya gini, banyak kosakata asing lah, pokoknya di TOEFL ya. Billy really made a big mistakes. Billy itu really itu kayak menyangatkan ya. Billy itu membuat kesalahan terbesar, kesalahan yang besar lah waktu ini. Terus si woman, si pembicara kedua, yes he forgot. Nah, jadi di TOEFL itu past tense itu sering kali muncul. Past tense, terus continuous, present itu mungkin sedikit lah. Jadi kebanyakan past tense. Jadi kita paling nggak harus familiar. Oh, kalau past tense itu identik dengan verb 2. Oh, verb 2 itu reguler apa irregular. Nah, itu harus memang cukup kita kuasai ya. Paling nggak kita bisa niteni lah. Nah, terus ini Billy membuat kesalahan ini. Terus yes, he forgot, dia lupa. Forget, forgot, forgotten ya. Dia forgot verb 2. Ya, dia lupa untuk turn in itu kayak mengumpulkan, mengembalikan his research paper, makalah penelitian ya atau laporan. Nah, turn in itu kayak dia modelnya itu idiom tuh. Idiom itu kayak gini. Verb yang dia itu tidak berdiri tunggal, tapi dia biasanya digabungkan dengan preposisi. Jadi misal katakanlah turn itu kan mengembalikan miss in itu di dalam ya, bukan itu. Cuman turn in itu kayak jadi satu kesatuan yang dia itu kayak menimbulkan makna baru. Nah, itu namanya idiom. Jadi verb berganda kalau saya bilang. Kalau mungkin dulu kalian pernah diajari tentang verb, harusnya ini diajarkan. Verb kata kerja. Nah, oke harusnya ya. Cuman kadang kalau saya nggak ngampu, kadang saya nggak tahu ini progresnya dulu apa itu ya. Kalau saya ngampu 1, 2, misal conversation, TOEFL itu mungkin akan lebih gampang karena 1 dosen ya. Jadi ini lanjutan ini. Nah, turn in, misal kata apa ya, bangun tidur itu kan get up ya. Tapi kita nggak bisa mengartikan get mendapatkan up
di atas ke atas kan nggak bisa. Itu kalau digabungkan kan nggak bisa. Tapi get up artinya bangun. Misal kayak kata mematikan, turn off. Ya, jadi kan dua kata. Nah, itu namanya idiom. Dan itu di TOEFL sering kali keluar kata yang modelnya seperti itu. Turn on itu menyalakan. Terus misal kata kalau kalian itu login, login. Nah, itu kan login ya, login. Logout berarti keluar ya, nggak bisa diartikan satu-satu. Misal kata sign in, masuk ya, tapi lebih ke sistem loh ya, bukan masuk ruangan. Saya mau masuk ruangan, saya mau sign in, room nggak bisa. Room itu enter ya, enter itu ruangan, masuk tapi ruangan. Nah, sign in itu masuk ke sistem, kayak server, komputer, email, akun. Nah, itu pakainya sign in atau login. Misal keluar, sign out. Terus misal kata gini, sign up, ya tulisannya SIGN up, itu kan kalau di sosmed ya artinya mendaftar. Mungkin kita familiarnya dengan kata register. Nah, padahal kata yang seperti ini dia akan muncul, bukan kata yang familiar malah, tapi kata yang biasanya berbentuk jejeran apa ya, idiom. Nah, dia lupa, jadi kita fokusnya ke pembicara kedua, dia lupa mengembalikan atau mengumpulkan laporan penelitian. Nah, what does the woman say? Maksudnya si wanita itu apa sih? Nah, terus kita akan lihat untuk opsinya. In your test book or on the computer screen, you read, "It was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. He didn't remember to submit his assignment." Oke, kira-kira jawabannya apa? Fokus ke second speaker, jadi pembicara kedua. Get the answer apa kira-kira? A, B, C, D? B, oke. Nah, jadi intinya di listening TOEFL itu gini, sama makna tapi beda kalimat. Atau minim kita cari yang sinonim lah. Misal, nah it was the first time he made a mistake. Padahal di sini konteksnya kan dia lupa ngumpulin. Ini bukan pertama kalinya dia buat kesalahan, karena kita nggak bahas dia misal berbuat misal mistake berapa times gitu ya, berapa kali. Terus yang kedua dia lupa menulis. Wah, di sini adalah turn in. Jadi ada listening itu pasti ada kata kunci get the point. Misal itu entah itu kata kerja atau kata benda. Nah, itu biasanya jadi keywords. Terus dia nggak lupa nih, dia cuma lupa untuk mengembalikan ya, ngumpulin. Terus hidden in the paper in the wrong place. Dia mengembalikannya di tempat yang salah, mungkin salah meja misalnya. Terus yang benar adalah yang D. Forgot dengan forgot, dia lupa dengan kata didn't remember, tidak ingat, berarti kan dia sinonim. Nah, jadi sering sekali kalau di TOEFL itu ketika dia jawabannya apa ya, ketika pernyataan ya, saya bilang pernyataannya positif, jawabannya itu bisa negatif. Misal lupa, tidak ingat kan sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa ya, listening itu termasuk skill yang cukup susah ya, karena kalau kita udah missing itu kadang blank. Karena ini cuma sekali putar dan kecepatannya memang sekitar sekian gitu ya. Jadi nggak bisa diperlambat, terus nggak bisa diulangi 2-3 kali. Nah, terus kata turn in sama dengan submit. Dia sinonim. Research paper sama dengan assignment. Intinya kan tugas. Assignment itu dia sinonim dengan kata task, TASK. Nah, oke, kita akan coba untuk yang kedua. Exercise ya. Exercise skill 1. 1. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? A. She has strong ideas about movies. B. She prefers comedies over westerns and romances. C. She doesn't like today's matinee. D. She does not know. Nah, di sini, can you tell me, bisa bilang nggak? Can you tell me, bisa nggak kamu ceritakan padaku? Do this, Matina ini apa ya? Pertunjukan siang biasanya, di siang hari, ya pertunjukan performance. Nah,
kira-kira pertunjukan nanti itu komedi, romance ya, atau western, atau ceritanya barat dalam artian itu western gitu ya. Nah, terus si woman, I have no idea, nggak ada ide, ngeblank maksudnya. I have no idea. Nah, jadi sering lagi listening itu apa ya? Seperti yang saya bilang, listening speaking itu biasanya dia bisa mengabaikan grammar. Padahal kalau secara grammar, I have no idea nggak bisa. Karena have no itu nggak bisa. Harusnya kan not dulu baru verb. Kalau misal kalian belajar di tenses yang present tense kan biasanya kan katakanlah I don't have. Harusnya gitu ya. I subject, terus kata bantunya do. Terus baru ditambah not, baru verb 1. Kan seperti itu. Mungkin kalau di present tense masih ingat sedikit. Nah, harusnya kan I don't have idea. Itu kalau writing ya. Karena kan rumusnya seperti itu ya, subject plus do, kata bantu, terus plus not, baru verb atau apa. Nah, kalau di sini bisa kebalik, I have no. Kalau misal she atau he, maka dia bisa tinggal diganti has. She has no. Nggak punya maksudnya. Tapi kalau ini bahasa listening sama speaking ini masih wajar, tapi kalau writing ini nggak bisa. Seharusnya I don't have idea. I have no money, aku nggak punya uang. Itu kalau untuk bahasa listening, bahasa speaking masih oke. Tapi kalau writing, I don't have money, harusnya gitu. Nah, aku nggak ada ide nih. Kira-kira nanti filmnya genre-nya apa ya misalnya? Nggak ada ide nih, maksudnya apa? Nah, she has strong ideas, padahal dia nggak ada ide, jadi masih ngeblank. Jadi yang A nggak mungkin. Dan yang B, padahal ini prefers itu artinya lebih suka. Dia lebih suka komedi daripada barat atau romance. Yang C, she doesn't like, dia nggak suka untuk nonton film nanti maksudnya. Yang C, dia nggak tahu. Nah, yang benar adalah yang B. Nggak ada ide nih, berarti kan dia nggak tahu sebenarnya, bingung gitu loh. Kira-kira mau yang mana? Kita akan coba nomor 2. 2. Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answered. What does the man imply? A. Barb answered the bell. B. The house was probably empty. C. The bell wasn't in the house. D. The house doesn't have a bell. 3. Kira-kira nomor 2 apa? Yang B, oke. Was anyone? Ada seseorang di rumah Bob nggak ya? Ketika kamu nganterin paket gitu ya. Nah, terus di sini dia pakai verb 2 lagi nih, past tense. I rang the bell. Dia kata ring ya, dari kata ring ya, membunyikan. Ring rang. Nah, dia verb 1, verb 2. Aku membunyikan bell, but no one. Nggak ada yang jawab. No one. No one sama dengan nobody. Nggak ada orang maksudnya. Aku udah membunyikan bel, tapi nggak ada yang jawab. Maksudnya apa? Nah, yang A, Bob menjawab bel. Oke, bel di sini bisa artinya bel ini atau mungkin telepon. B, the house was probably empty. Probably itu sama dengan perhaps, mungkin. Perhaps sama maybe, dia sinonim. Mungkin, kosong, empty. Nah, rumahnya mungkin kosong. Yang C, the bell wasn't in the house. Rumahnya itu the bell itu kayaknya nggak ada di rumah, padahal dia kan membunyikan bell. Yang D, the house doesn't have a bell. Rumahnya nggak punya bell. Dan untuk di listening tuple sering loh ya penggunaan contraction. Contraction itu kayak gini. Kayak misal kata was not jadi wasn't, does not jadi doesn't. Itu sering sekali muncul. Jadi kadang kita harus cukup familiar. Misal kata I am itu jadi am. Ya, terus misal kata you are jadi you, jadi memang harus familiar sih. Cannot jadi kan misal ya, should not jadi shouldn't, nah, itu cukup kita harus familiar. Were not jadi weren't, misal seperti itu. Nah, berarti intinya bahwa rumahnya itu kosong karena nggak ada yang jawab. Jadi terkadang kita juga harus kayak menyimpulkan, tetapi masih yang sesuai dengan konteks yang diomongkan. Terus kita akan coba 3. 3. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? I think it's highly unlikely that I got the job. What does the man suggest? A. It's unlikely that he'll go to the interview.
B thinks he'll be recommended for a high-level job. C the interview was apparently quite unsuccessful. D had an excellent interview. Nah, Exercise skill 1. oke, kira-kira apa? What is the answer? Gimana? Apa jawabannya? Oke. Tebak aja. Salah nggak apa-apa, salah banter nggak apa-apa ya. Si, oke ya si. Kenapa? Kita akan analisis. Saya gampang ya kalau ada skrip ya. Ini lihat kalau skripnya hilang ya. Ya. Oke. Ya, you just got back. Just itu bisa artinya hanya, bisa artinya barusan. Just ini berarti hanya aku, just for you hanya untukmu. Ya, tapi just itu artinya bisa barusan. Kalau just itu nempel di kata kerja dia barusan. I just eaten. Oh, aku baru aja selesai makan. Nah, kamu kan baru selesai interview ya, gitu kan, untuk pekerjaan. How do you think itu kan? Menurutmu gimana sih? Nah, menurutmu gimananya kan adalah interviewnya yang jadi keywords. Interviewnya gimana sih, gitu kan? Kamu kan baru balik interview kan, terus gimana nih? How do you do? How do you think? Menurutmu gimana? It itu masih refers to interview. Nah, I think it's highly unlikely that I got the job. Nah, kok kayaknya tuh biasanya ketika awalannya dia menyebutkan tidak. Kalau di apa ya? Jadi kalau misal depan itu yang biasanya kata ya, this. Terus kata apalagi ya, itu biasanya apa ya, negatif misal. Nah, kalau di sini maksudnya itu adalah kok kayaknya susah ya gitu. Highly itu kayak susah banget gitu ya. Untuk pekerjaan ini, maksudnya interviewnya tuh kayaknya berat gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan itu maksudnya. Nah, terus what does the man suggest? Nah, kira-kira menurut percakapan itu maksudnya apa? Nah, it's unlikely that he will go to the interview. Padahal kan dia itu sudah interview, bukan he will go. Nah, he terus apostrof ll itu kan he will, dia disingkat, jadinya will. Kalau kita nggak dikira will itu apa, gitu kan? Dikiranya will sekali ya, kan seperti itu. Padahal kan dia sudah selesai, bukan he will. Nah, jadi kayak contraction itu kayak gitu loh. Jadi kayak peningkatan, he will jadi will, she is jadi misal I am jadi I. Nah, itu namanya contraction. Itu biasa di grammar basic banget dasar sih. Nah, terus misal, nah yang kedua, he thinks he will be recommended for head level job. Dia aja ngeluh tentang itu ya misal ya. Masa dia itu sangat direkomendasikan. Nah, B, ketika kalian menemukan kata he will kan dia, ketika kalian menemukan will plus B plus verb 3, maka dia pasif. Bahasa Inggris 2 diajari pasif. Nah, kan? Kalau dia di present, kalau dia di future, ketika kalian menemukan will plus B plus verb 3, maka dia pasif. Dia berarti direkomendasikan. Will be eaten berarti dimakan, akan dimakan. Jadi seperti itu. Terus yang C, the interview was apparently. Jadi apparently itu kayak apa ya? Kelihatannya, agaknya, tampaknya. What itu agak ya. Unsuccessful, tidak sukses. Nah, kalau kata biasanya kalau di bahasa Inggris kayak tadi saya bilang, kalau depannya itu itu kan bacanya an. Huruf U itu bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca U. Kalau ini bacanya unsuccessful. Nah, kalau biasanya depannya an itu biasanya bukan negatif, kebalikannya kan. Nah, unsuccessful tidak sukses. Misal kata apa ya?
Terus kata dis, kalau depannya dis ya, depannya dis itu misal kata like, suka. Dislike berarti tidak suka. Misal kata connect itu menyambung, kalau disconnect berarti tidak tersambung ya, tidak nyambung. Nah, jadi kalau depan kalian menemukan kata yang depannya an atau depannya dis itu biasanya negatif. Biasanya negatif dan ini cukup sering cukup sering keluar ya. Terus misal unforget, forget lupa, forgettable, able itu bisa melupakan, unforgettable tidak bisa melupakan ya. Nah, terus yang D, he had an excellent interview, dia itu sudah maksudnya interviewnya itu excellent gitu ya, bisa gitu loh, maksudnya bisa jawab. Berarti yang benar ya. Jadi kalau skill 1 tuh kayak gini. Gampang ya. Aduh. Oke, kita coba untuk skill 2. Kalau tadi skill pertama itu adalah fokus di second speaker, maka di skill kedua kita pilih jawaban dengan sinonim. Nah, ini vocabnya harus main nih di sini. Nah, oke, kita akan bahas. Skill 2. Choose answers with synonyms. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms for key words in the conversation. On the recording, you hear. Nah, jadi sering jawaban di sini itu kan terkadang mengandung sinonim ya. Jadi maknanya sama tetapi dengan different sound. Mungkin berbeda bunyi atau berbeda kata. Nah, jadi paling enggak kita harus tahu keywords per percakapan. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? In your test book or on the computer screen, you read, she always liked her work in real estate. She began a new job. She just bought some real estate. She bought a real estate agency. Oke, kira-kira Skill 2. Choose answer. Kira-kira jawabannya apa? Nah, setiap skill itu dia punya korelasi. Jadi meskipun kita sinonim, paling enggak sama, fokus speaker kedua itu juga main. Jadi setiap skill itu kayak dia punya koneksi lah. Nyambung, maksudnya gitu ya. What is the answer? Jawabannya sama, kita fokus ke speaker kedua. Nah, di sini jawablah yang sekiranya itu dia punya sinonim. Ada kata yang dia sinonim atau setidaknya makna sama tetapi dia beda kata atau beda kalimat. Apa? B, oke, B. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa sih kok kayaknya tuh senang banget sih Barbara gitu ya. Nah, si just, kayak tadi saya bilang, just itu baru saja. Nah, si just started. Oke, ini berdua lagi, past tense lagi. Oke. Nah, dia baru saja mulai bekerja, started working in real estate agency. Jadi kayak perusahaan real estate. Nah, what does the man say? Kira-kira maksudnya si laki-laki itu Barbara ngapain ini ya? Nah, she always liked her work in real estate. Dia itu suka banget pekerjaannya. Mungkin kita, nah kalau kita fokusnya ke first speaker, happy kan sama dengan always like kan. Nah, mungkin kita akan terkecoh padahal ya skill 2 itu masih nyambung skill pertama. Nah, yang B, she began a new job. Nah, kita fokus ke sini. Start sama dengan begin. Kalau start itu dia kan reguler ya, start verb 1 terus verb 2 started kan pakai ed. Nah, kalau ini kan dia irregular. Begin misalnya kan begin, began, begun ya. Nah, oke. Berarti kan start sama dengan begin. Nah, new job, real estate agency, work sama dengan kan job, terkait dengan pekerjaan sama bekerja ya. Dia mirip.
Nah, yang C sih just bought some real estate. Padahal dia kan nggak beli. Terus yang D sama, CD. Nah, ini malah nggak mungkin. Jadi pilihlah opsi yang sekiranya dia nggak terlalu keluar jalur dari topik lah. Oh, ini bahasnya tentang pekerjaan. Berarti pilihan jawabannya pasti nggak jauh dari pekerjaan. Biasanya seperti itu. Jadi kadang kita ketika kita listening, setidaknya kita juga harus paham opsi jawabannya, kita baca dulu. Ketika biasanya ada satu yang dia nggak nyambung dengan topik kayaknya, itu biasanya kita tinggal hilangkan. Itu cara cepatnya. Karena listening itu cepat banget waktunya. Kalau soal 50, waktunya 35 menit, apalagi short dialog di sini cepat banget. Ya. Nah, jadi sebelum nanti di soal, dibaca dulu untuk opsi. Kita bisa eliminasi yang sekiranya dia di luar topik. Itu malah nggak benar. Yang biasanya 3, yang biasanya nanti opsinya tinggal 3 nih, yang sekiranya sesuai topik, tinggal kita bisa milih dari 3 tersebut. Kita akan coba exercise skill 2. Exercise skill 2. 1. I heard that Sally just moved into a new, big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? A. Sally has no sense of responsibility. B. Sally sent her friend to the house. C. Sally has no money. D. Sally is on the set with her. 2. Did they get the new car they wanted? No. Sebentar, saya sedikit revisi dulu ya untuk yang di skill 2. Oke, kayaknya ada kesalahan sedikit ya di teks. Oke, ya. Exercise skill 2. 1. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? A. He got a job as bookstore manager. B. The bookstore was not accepting applications. C. He saw a book about how to apply for jobs. D. It was necessary to complete a form. Oke, kira-kira nomor 1 sama. Kita juga selain sinonim fokus ke second speaker. Yes, and I also had to fill out an application. Nah, carilah yang sekiranya dia makna sama tapi beda kalimat ya, atau beda kata. Apa? D, ya D. Did you see the manager? Kamu tahu nggak kalau manager itu kayak sedang apa ya? Ada lowongan gitu ya. Ada lowongan pekerjaan di toko buku. Yes, ya. And I, dan aku also had to. Had to itu harus. Dia sama dengan kata mas, MUST, mas. Tapi dia bentuk lain dari kata mas. Kalau kalian diajari modal verb had to, karena kan ini kan past tense, makanya had to. Kalau yang memakai adalah Ayu Dewi atau Dewi Ayu, maka dia harusnya have to. Dia jadi satu kesatuan, have to. Tapi kalau yang memakai she it, dia jadi has to. Tapi kalau dia past tense, kayak tadi ini pas dia lampau, maka had to. Artinya harus. Nah ini cukup sering keluar ya daripada kata must. Malah sering keluarnya has to, have to, atau had to.
Dan aku harus mengisi, fill out itu mengisi aplikasi. Application itu kayak lamaran maksudnya. Ya, application itu bisa artinya aplikasi, bisa artinya lamaran, tergantung konteks ya. Nah, what does the man mean? A, he got a job as bookstore manager. Dia udah mendapat pekerjaan sebagai manajer. Kalau fokus kita ke speakernya pertama, yang A yang benar. Tapi kan fokus kita ke yang kedua. Aku harus mengisi application. Yang B, the bookstore was not accepting. Toko buku nggak menerima aplikasi, padahal dia kan ngisi, berarti kan nggak mungkin. Yang C, he saw a book, how to apply for jobs. Dia melihat buku tentang bagaimana melamar pekerjaan. Nah, ini udah beda topik kan. Nah, yang D, it was necessary. Ini sangat penting. Necessary itu sama dengan important. Important ya tulisannya. Important kan, important. Nah, dia sama artinya. Mungkin kita familiarnya dengan kata itu kan daripada necessary. Nah, to complete, fill out sama dengan complete, melengkapi. Nah, seperti itu. Form itu sama dengan application. Jadi formulir, lamaran. Yang D yang benar. Terus kita coba nomor 2. Susah ya. 2 were planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? A, if they could leave at noon. B, if it is possible to go by noon. C, why they can't leave at noon. D, if they could leave the room. 3 was the Oke, we are planning. Ini kan siapa kira-kira we are planning. Present continuous. To be SMA plus verb ing. Dia present continuous. Jadi kalau tuple itu setidaknya basic tenses kita harus tahu. Kayak misal present. Present tense seperti apa? Oh, kalau ya kayak Ayu Dewi misal ya Dewi Ayu berarti dia tidak DNS. Tapi kalau si it pakai SES. Misal kalau past tense subject plus verb 2 bisa regular irregular. Terus misal kalau future pakainya will verb 1 atau to be going to verb 1. Itu kalau misal present continuous to be-nya SMA plus verb ing. Kalau past continuous to be-nya was were plus verb ing. Nah, paling enggak dasar 5 ini kita harus kuasai nih kalau mau gitu. Kan kalau tenses kalian udah ya bahasa Inggris 1 ya. Kalau saya ngajarinya tenses tuh 1 sama 2. Jadi 2 itu kematangan, pasif, aktif. Nah, kita udah merencanakan to leave, meninggalkan. To leave kok. Kita udah rencana untuk nge-trip ya, melakukan perjalanan sekitar jam 2. Couldn't we? Bisa enggak? Nah, couldn't we? Bisa enggak kalau kita itu perginya sebelum siang? Misal ya, sebelum jam 2 itu loh maksudnya. Noon itu siang. Kalau double O, kalau bahasa Inggris itu dibaca U panjang biasanya. Berapa panjangnya, wis berapa harokat, berapa ketukan, enggak pakai ya. Pokoknya enggak panjang lah. Kalau double O dia jadi U. Kalau double E, bahasa Inggris dia jadi I. Bisa nggak kalau kita perginya sebelum jam itu? Nah, if they could leave at noon. Jika mereka bisa meninggalkan siang hari. Padahal kan ini before, sebelum kan. Nah, maka yang benar adalah yang B. Bisa nggak? Mungkin nggak kalau kita possible itu sama dengan may, apa ya? Mungkin, possible. Kalau misal kalian nggak pernah dengar kata impossible, itu artinya tidak mungkin. Depan im itu juga menyebutkan negatif. Impossible tidak mungkin, possible mungkin. Why they can't live at noon? Nah, yang benar yang B ya. Kalau kita lihat ABCDE kan sama-sama ya artinya kan ya oke, topiknya sama. Paling enggak kita harus ada keywords yang kita titeni gitu ya. 3 was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? A, the performance went on for a long time. B, there was applause throughout the performance. C, the people clapped on and on after the concert. D, the audience waited for a long time for the concert to begin. Okay, what is the answer? 3 was the concert well. Oke, nomor 3 kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D. C, oke yang C.
Was the consent well received? Kira-kira diterima dengan baik nggak? Gitu. Well received. Ketika ada kata well plus dia verb itu biasanya kayak well done, dimasak dengan baik ya. Kalau makanan gitu ya, well received berarti diterima dengan baik. Nah, the audience penonton ya, applauded, applause dari kata applause ya. Tepuk tangan for a long time, lama setelah pertunjukan. Nah, maksudnya apa? And the performance went on for a long time. Jadi pertunjukannya itu jalannya lama banget. Yang B, there was applause. Mungkin kita kalau bunyinya mirip kan dari kata applause ya. Malah jangan cari yang bunyinya mirip. Itu malah kadang yang bikin apa ya? Salah malahan ya. There was applause ya. Ada tepukan sepanjang throughout itu sepanjang apa ya, pertunjukan. Pada di sini after. Yang C, the people claps ya, dari kata claps, tepuk tangan ya, on after the concert. Nah, concert similar dengan performance. Yang D, the audience waited for, menunggu lama banget untuk konser itu mulai. Tapi setidaknya 4 ini topiknya sama. Nah, kita harus fokus gitu. Nah, kita akan coba. Avoid similar sounds. Skill 3. Avoid similar sounds. Often the incorrect answers in the short dialogues are answers that contain words with similar sounds, but very different meanings from what you hear on the recording. You should definitely avoid these answers. On the recording, you hear, "Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment." What does the woman say about Mark? In your test book or on the computer screen, you read, "He was in the department office. He was looking for a place to live. He was working on his research project. He had an appointment at church." Nah, di sini avoid similar. Similar itu dengan kata same, sama. Hindari bunyi yang mirip. Nah, terkadang di percakapan itu pasti ada keyword. Saya bilang keyword itu biasanya cuma 1 atau 2 kata. Nah, yang biasanya di jawaban itu ada yang sekiranya ada 1 kata yang biasanya bunyinya mirip dengan salah satu kata yang diucapkan second speaker. Nah, paling enggak kita jangan mencari jawaban yang mirip ya. Kata yang mirip bunyinya itu malah kata yang salah. Misal, kira-kira jawabannya apa ini? B, oke. Why couldn't? Kayak tadi saya bilang banyak contraction negatif gitu ya. Jadi kok Mak nggak ikut kita sih? Maksudnya gitu. He was searching. Dia sedang. Nah kayak tadi saya bilang was. Dia to be past tense plus verb ing. Berarti dia adalah di sini tense-nya adalah past continuous. Dia tuh sedang mencari apartemen yang baru, searching, search for. Nah, he was in department office. Dia ada di. Nah, ini padahal kalau A, B, C, D, E, ini kan yang maksudnya agak nyambung dengan apartemen kan antara yang B mungkin ya, tapi kan mungkin kita missing di apartemen. Nah, he was looking for. Look for itu artinya mencari. Kayak tadi saya bilang ini adalah idiom, jadi 2 kata. Look for itu mencari. Misal kayak kata take care misal, artinya merawat. Nah, look for. Yang C, he was working. Oke, no ya, nggak nyambung. He was working. Kan kalau searching new apartment. Terus yang mana sih? He had appointment. Dia punya janji. C. The man should pack his suit in case he needs it. D. The suitcases are quite portable. Exercise Skill 3. 1. I heard that Sally just moved into a new, big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? A. Sally has no sense of responsibility. B. Sally sent her friend to the house. C. Sally has no money. D. Sally is on the set with her. Nah, kalau yang ini lebih jelas nih untuk secara bunyi. Nah, jadi kalau bunyi ya hampir mirip.
cara bacanya itu malah yang salah. Misal di sini, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Aku dengar, ini juga past tense lagi ya. Tapi yang bawah dia present kan, doesn't have ya. Kita bisa pakai kok, but Sally have no sense, itu juga bisa ya. Nah, aku dengar Sally itu pindah ya ke rumah yang baru di dekat pantai. Terus si laki-laki bilang, but Sally doesn't have a cent. Apa Sally wirang dikit? Maksudnya, cent itu uang maksudnya. Cent. Kayak aku nggak punya treasure pun, cent. Maksudnya cent itu uang. Kayaknya Sally pindah di rumah. Pindah gimana? Dia aja nggak kandidat misalnya kayak gitu ya. What does the man mean? Maka otomatis dia adalah she has no money. Padahal harusnya she doesn't have. Tapi kalau listening itu masih oke ya, masih bisa di. Nah, ini kata kuncinya adalah sense. Sally has no sense. Padahal yang A dari kata sense itu kan mirip kan ini. Sense. Kalau kita lihat di sini A, B, C, D, E, nah sense itu bunyinya mirip dengan kata send, padahal ini sense pakai S. Yang kedua, Sally send her friend to the house. Sally mengirim temannya ke rumah, maksudnya ngejak temannya ke rumah. Sama dengan bunyinya send. Tapi di situ send uang, kalau di sini send mengirim. Yang C, Sally is on the set. Kalau ini cepet kan kayaknya kita nggak begitu dengar ya, set ya, on the set with. Nah, jadi malah yang nggak ada bunyi mirip malah itu yang kadang jadi jawaban. Kadang ya. Nah, ini kan ada ini yang mirip, ini mirip dengan kata send. Ini hampir mirip. Maka yang dia nggak ada kemiripan malah itu jawabannya. Oke, kita coba nomor 2. D. Sally is on the set with her. 2. Did they get the new car they wanted? No, they lacked the money. What does the man mean? A. They locked the map in the car. B. They looked many times in the car. C. It cost a lot of money when the car leaked oil. D. They didn't have enough money to buy another car. Nah, what is the answer? D. Dia nggak ada bunyi mirip-miripnya dengan speaker 2, malah yang benar. Did they get the new car? Apa mereka itu dapat mobil yang mereka inginkan? No, enggak. They lacked the money. Kekurangan. Lack itu kekurangan. Mereka itu kurang kok uangnya, tapi bukan berarti ini nggak punya loh ya. Kurang detail, duit ini kurang maksudnya gitu. Nah, yang ABC. Nah, di sini kan bahas mobil nih, padahal semua juga bahas mobil kan. Nah, yang A, B, lock. Lock itu mengunci. D, lock. Kalau yang B, they look. Kalau mengunci lock. Nah, kalau yang ini look. Double O dibaca U biasanya. Look. Look. Nah, yang C, yang hampir mirip adalah leak. Ketumpahan, menumpahkan. Nah, yang D malah yang benar. Dia tidak punya cukup uang. Punya uang, ini cukup gitu ya. Sama dengan kata lah. Ini sekilas kayak gini. Skill 1, 2, 3 itu nyambung. Fokus juga ke speaker kedua. Cari sinonim. Yang ketiga, hindari bunyi yang mirip. 1, 2, 3 itu punya koneksi ya, nyambung. Kita nomor 3. Terus kita sekali lagi di skill 4. 3. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. What does the woman mean? A. It's important to pack the suitcases. B. They need help carrying their bags. C. The man should pack his suit in case he needs it. D. The suitcases are quite portable. Okay, what is the answer? 2. Did they get the new car they want? Okay, what is the answer? Kelihatan banget ini. Hindari bunyi yang mirip. Itu bukan jawaban. Yang biasanya beda sendiri itu mah jawaban. Yang B. Kuncinya di mana? Keyword itu dia paling ke atas sih. Have you finished packing yet? Ketika kalian menemukan kata yang belakangnya yet itu artinya belum. Have you finished packing yet? Udah selesai maksudnya. Udah selesai packing. You should call the porter. Kamu kayaknya perlu panggil porter deh. Yang biasanya mas-mas yang biasanya ngurusi koper apa ya barang itu loh maksudnya ya. To get the suitcases untuk mendapatkan koper gitu ya. Nah, yang
suitcases. Nah, itu yang jadi kunci. Yang ada bahas suitcases nggak mungkin. Bunyi yang sama nggak mungkin itu jadi jawaban. Nggak mungkin dia berulang. Yang B, they need help carrying their bag. Suitcases sama dengan bag sama. Artinya kan kalau bag suitcases koper, tapi kan intinya tempat penyimpanan. Berarti dia sinonim. Nah, yang B, yang C, the man should pack. Olah apa ya, laki-laki itu harusnya pack itu kayak merapikan ya. His suit itu just. Pada di sini suitcases itu beda dengan suit in case. Suit itu in case itu artinya masalah, dalam masalah gitu. Nah, dia itu kayak dalam masalah untuk mengemasi atau ngepack jasnya gitu loh maksudnya. Yang in the suitcases are portable. Nah, suitcases itu ya artinya bisa koper atau tempat penyimpanan. Itu nah, lebih ke situ. Yang dia bentuknya portable. Nah, malah yang B. Saya coba satu kali lagi ya. Skill 4. Draw conclusions. In this type of question. Sebentar, ini tahu. Skill 4. Draw conclusions about WHO. What, where. It is common in the short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question the answer is not clearly stated. Instead you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is, based on clues given in the dialogue. On the recording, you hear, "Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man?" In your test book or on the computer screen, you read, "A newspaper editor, a police officer, a teacher, a student." Oke, kira-kira apa? Skill 4. Draw conclusion. Di sini intinya bahwa kita harus tahu who, what, and where. Jadi siapa, apa, dan kapan, atau di mana. Nah, intinya itu biasanya jawabannya cuma satu kata benda ini. Itu bisa nama tempat, nama orang, profesi, waktu, jam, atau nah seperti itu ya. Jadi dia tanda itu, enggak kalimat. Nah, kira-kira apa jawabannya? C, D. Oke, can you tell me, bisa beritahu aku nggak what assignment? Assignment sama dengan tugas. Apa tugas yang I miss, yang aku lewatkan? Miss itu artinya bisa melewatkan, melewati, bisa artinya merindukan. Ya, jadi tergantung konteks. Kalau I miss you berarti ya aku merindukanmu, but I had you gitu. Nah, tugas apa sih yang aku lewatkan when I was absent? Absent itu nggak masuk, absen maksudnya from your class. Jadi tugas apa sih yang aku lewatkan ketika aku nggak masuk di kelasmu? Kelasmu berarti dia ngomong sama guru kan? You missed one homework assignment and a quiz. Kau meninggalkan, kau melewatkan satu tugas PR dan kuis. Siapakah laki-laki itu? Pembicara kedua lagi fokusnya. Nah, bukan yang diajak bicara, maka yang student. Nah, ini ya, sekali lagi. Ini tinggal 2 toh. Skill 4. On the recording, you hear, "Are you going to read those books here in the library? Think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next?" In your test book or on the computer screen, you read, "Sit down in the library. Look for some more books. Return the books to the shelves. Go to the circulation desk." On the recording. Oke, nah di sini, are you going to read? Apakah kamu mau pergi? Are you going to? Bukan artinya apa kamu sedang pergi? Oke, bisa. Apa kamu sedang akan biasanya? Are you going to itu verb ing plus to itu bisa artinya sedang pergi, bisa artinya akan. Kalau di future, simple future text, kalian
harusnya diajari tentang be going to verb 1 selain will. Untuk menyebut akan, kita kan bisa pakai will, ya, tetapi kita bisa menggunakan be going to. Itu kalau kalian diajari itu enggak ya? Kadang kalau beda dosen kadang beda penyampaian ya. Nah, jadi bisa artinya akan atau bisa artinya sedang pergi. Kalau di sini ketika dia ada to verb, maka dia artinya bukan sedang pergi, tapi dia artinya akan. Apa kamu mau baca? Apakah kamu akan membaca buku-buku di perpus ya? Buku-buku itu di perpus. I think I would rather I apostrophe D. Kayaknya aku tuh mau ngecek deh, cek them. Them itu berarti refer to books. Aku kayaknya mau ngecek dulu deh, lalu bawa bukunya ke rumah, take them. Them di sini refers to books-nya. Karena kan banyak. Nah, what will the man probably do next? Jadi selain tadi kita tahu ini siapa, maka kita juga harus menerka. Nanti ngelakuin apa ya? Next. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kamu mau baca buku ini ya? Kayaknya aku cek dulu deh, baru nanti tak bawa pulang. Nah, kira-kira sit down in the library, duduk di perpus, look for some for books, akan mencari buku-buku dulu. Yang C, return the books to the shelves, jadi mengembalikan buku di rak, shelves to rak, go to the circulation desk, pergi ke kursi baca maksudnya. Nah, berarti kan dia mau mencari dulu, mau baca, enggak kok, aku mau ngecek dulu gitu loh. Baru nanti tak bawa pulang. Jadi kemungkinan kan dia nyari dulu kan, baru dicek, baru nanti dibawa. Satu lagi ya. I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man in your test book or on the computer screen? Return the books to the shelves. On the recording, you hear, are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? Think I need to put on some suntan lotion. Where does this conversation probably take place? In your test book or on the computer screen, you read, at a beauty salon, at the beach, in a sandbox, at an outdoor restaurant. Kira-kira apa? Beach. Kata kuncinya. Kamu mau ke air, water, maksud mau ke air, atau to lie. Lie itu bisa lie itu L-I-E, itu bisa artinya berbohong, bisa artinya rebahan. Bisa artinya berbohong, bisa artinya rebahan, tergantung konteks. Kok ada juga waktu itu saya ngajar kelas malam, ingat, what's your hobby? Saya kok tanya hobi aja. Intinya bahwa I'm lying on the bed every time. Maksudnya senangnya rebahan gitu aja. Hobinya gitu, lying. Nah, jadi bisa kalau di situ berarti artinya bahwa oh rebahan ya. Kalau lie to me berarti bohong sama aku. Di sini kata kuncinya ada water, ada sand ya, pasir. Bacanya kayak sand uang memang. Ya. I think I need to put on some lotion. Mau pakai krim dulu, mau pakai lotion dulu. Nah, berarti yang beach. Di sini selain fokus kedua juga paling enggak fokus yang pertama juga. Nah, itu sih intinya itu. Gampang ya. Itulah listening. Ini baru 4 skill ya. Skillnya masih ada 30 lagi. Tapi ya paling enggak kita akan coba untuk beberapa ya. Karena itu kan skillnya banyak sekali. Ini baru 4 skill. Setiap skill itu 10 ada latihan 10 soal. Oke, next kita lanjutkan mungkin skill selanjutnya ya. Mungkin 5, 6, 7, 8. Itulah. Oke. Itulah listening ya. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention ya. See you next week. Jadi untuk minggu berikutnya untuk waktu saya ikut kalian ya. Pokoknya kuliah saya ikut kalian ya. Kalian minta maju oke gitu ya. Kalian minta mundur ya jangan ya. Kalau bisa maju-maju aja ya. Kayak gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah.